narkoba ini sendi kehidupan dia sudah masuk. Semua masuk. Mulai dari kalangan tukang batu, tukang beca, mungkin semua kecamatan kali. Sudah ada narkoba? Oh iya, tapi saya pastikan bahwa semua desa di Bone ini masuk narkoba. Jadi tingkat perceraian itu tinggi. Salah satu sebab itu ya karena narkoba. Apa sih yang masih kurang di Bone? Kurang duit aja kali ya. Banyak yang tidak tahu, selama saya jadi anggota DPR, saya sering saatnya bilang kamu kelas. kembali lagi bersama saya Rijal Jamal di Kamu Kelas Podcast. Kali ini tamu saya luar biasa dan ini sudah lama 1 tahun saya persiapkan untuk bisa hadirkan beliau dan alhamdulillah di bulan Februari lah yang indah ini kita bisa ketemu dengan beliau. Andi Rio Idris Pajalangi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kalau saya perhatikan memang muka ate ini Bang, selalu bersinar bercahaya ini saya lihat ya. Betul-betul berkelas. Amin ya. Amin Bang. Bang, gimana kabar tadi dulu Bang sebelum kita lanjut? Alhamdulillah. Saya Madecem Bang ya. Terima kasih banyak di doa. Iya. Ini mumpung kita ada di Makassar ini Bang. Siap Dik. Harusnya kan kita di Jakarta Bang. Ya. Karena betul. Kantor tak di sana. Betul. Ini karena apa Bang? Saya ada sedikit kegiatan tentang pendidikan. Iya. Kebetulan lagi ujian premium ya. Masya Allah. Jadi, baru saya tahu ini Bang. Serius gini Bang, serius. Amin. Alhamdulillah. Hari Sabtu besok mulai. Wah. Ujiannya. Tetap sesuai dengan komisi sekarang Insya ini Allah. di bidang hukum. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Kita berikan aplaus dulu yang di dalam ruangan ini. Amin. Bang, sebelum saya banyak sekali keresahan ini Bang. Saya banyak sekali keresahanku soal apa yang selama ini menjadi tupoksita sebagai representasi kami di nasional, di pusat. Terutama meliputi kan Sulsel 2 ada Pilta. Walaupun secara umum itu Sulawesi Selatan dan lebih umum lagi Indonesia. Tapi sebelum ke sana Puang, saya dulu mau bermain-main Puang. Silakan. Saya mau kasih ke games-games sedikit Puang. Iya. Saya akan memberikan pertanyaan, questions of life, 2 pilihan. Pilih salah satu, jawab dengan cepat. Iya. Kan biasanya kita yang marah-marah. Jangan terlalu cepat. Oh, jangan terlalu cepat. Saya nggak suka main cepat. Oh. Saya main lambat tapi pasti aja. Oh. Jadi lebih fokus pada ketahanan Puang ya. Allahu Akbar. Santai sebenarnya Puang. Coto atau konro? Harus dua-duanya kah? Atau tidak sama sekali? Pilih salah satu Puang. Harus dipilih? Harus, karena hidup adalah pilihan. Oh begitu ya? Iya. Coto. Pisang hijau atau pisang epe? Pisang hijau. Baik. Laut atau gunung? Gunung. Oke. Real Madrid atau Barcelona? Barcelona. Wah. Bone atau Jakarta? Dua-duanya gak boleh ya? Salah satu dong Puang. Gitu ya? Iya Puang. Jakarta ya. Dikawal kemana-mana atau direkam kemana-mana? Aduh, pilihannya susah ya. Masalahnya tidak kemana-mana sih. Tidak dua-duanya sebenarnya. Tidak mungkin tidak kemana-mana dong. Pasti ada perjalanan. Lebih sukanya di mana sih Pak Rio, Puang Rio? Dikawal kemana-mana atau direkam kemana-mana? Karena kan ada. Sebenarnya saya nggak suka direkam, nggak suka juga dikawal. Lebih sukanya apa Puang? Ya enggak, manusia bebas aja. Ini kita mulai pembahasan kita mulai dari sini Puang. Maksudnya manusia bebas, maksudnya tidak mau terikut dengan aturan? Iya, jangan terlalu protokoler lah. Oh begitu. Enggak usah. Oke, menurutnya Puan Rio, pejabat atau representasi publik yang selama ini terlalu protokoler itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan atau gayanya masyarakat? Saya nggak bisa mengatakan gaya masyarakat. Pokoknya bukan sesuai gaya saya lah. Bukan gaya saya. Bukan karakter saya. Oke. Jadi lebih simpel. Biasanya kalau jalan gitu Bang, memang lebih sering tidak diketahui Bang Di. Ya, saya nggak tahu kita bagaimana. Iya. Kita yang menilai. Iya. Puan Rio, saya kan sudah banyak baca tentang kita dan alhamdulillah beberapa kali juga diikutkan dalam beberapa aktivitas tak. Sebelumnya di Komisi 1 Puan Di. Saya pernah di Komisi 3. Komisi 3? Kebetulan ini periode yang ketiga. Periode ketiga. Diberi kepercayaan amanah oleh masyarakat. Oke. Terutama Dapil 2 Sulsel Selatan. Iya. Ini periode yang ketiga, alhamdulillah. Periode pertama saya dulu itu di Komisi 3. Komisi 3 langsung Bang.
Periode kedua di Komisi 1. Komisi 1. Dan periode ketiga ini ke Komisi 3. Kembali ke Komisi 3. Bang, ini kita jenjang karirnya memang langsung DPR RI? Iya. Kalau bicara legislatif? Langsung DPR RI. Langsung DPR RI, Bang. Berarti itu kita mulai tahun 2009. 2009. Ya. Langsung dari Partai Golkar. Langsung. Nggak pernah loncat-loncat Ya, partai, Bang? kita Golkar. Wih. Seperti coba gambar, tadi ada gambar yang menarik dulu ini. Iya. Pasti kuning. Saya berapa kali baca berita, Puang. Ya, itu kita konsen, terutama saya bicara Komisi 3 nih, Puang. Karena Siap. bicara soal hukum ini cukup menarik. Ya. Kadang-kadang banyak bidang-bidang terganggu, bidang-bidang tertentu yang memang kayaknya harusnya jalan, tetapi persoalan dasarnya hukum itu ada sedikit masalah atau ada trouble di situ, akhirnya kemudian tidak bisa berjalan dengan mulus. Sebenarnya Komisi 3 itu ngurusin apa aja sebenarnya di situ, Pak? Komisi 3 itu mitra kerjanya itu kan banyak ya. Iya. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK di situ. Ya. Wah. Yang kedua Mahkamah Konstitusi. Oke. Yang ketiga Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung ya. Iya. Yang keempat Kepolisian Republik Indonesia. Oke. Yang kelima Mahkamah Agung. Yang keenam itu ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Ada juga Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ya. Komnas HAM. Terus komisi apa lagi ya? Ada juga PPATK. Ya, transaksi. Cukup banyak, Bu ya. Ya. Ada juga apa lagi? Ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham. Itu kayaknya mengurusi negara, Bang ya. Ya, mengurusi wilayah-wilayah hukum. Mengatur jalannya negara kayaknya ada di Komisi 3 ini. Komisi 3. Mengatur jalannya hukum lah ya. Dan saya selalu melihat, Bang, bahwa Komisi 3 itu selalu viral. Oh gitu ya. Saya lihat ya. Selalu viral itu. Karena memang bicara soal kepolisian. Kalau TNI bukan wilayahnya. Itu Komisi 1. Oh, Komisi 1. Pernah juga. Periode yang lalu. Apa bedanya Komisi 1 dan Komisi 3 pernah kita rasakan di sana, Pak? Ya, hanya beda mitra kerja. Beda mitra kerja. Tujuannya sama. DPR itu kan 3 tugasnya. Iya. DPR itu kan hanya pengawasan, anggaran, dan undang-undang. Itu aja. 3 itu. Jadi Bapak di komisi mana saja ditempatkan, itu aja tugasnya. Iya. Apa yang membuat seorang Puan Rio ini sebenarnya langsung mau ke politik? Terlepas kemudian memang mungkin darah tak adalah darah politik ya. Keluarga besar yang dibesarkan dari memang sarapan paginya sudah main politik dan sebagainya. Melihat politik itu sebenarnya sejak Rio muda. Itu seperti apa, Puan? Ini penting, Puan, karena saya banyak kadang ditanya-tanya oleh netizen. Kenapa sih Kak Rijal mengajak atau berkolaborasi, bersinergi kebanyakan dengan orang politik, orang pemerintahan, pendidikan, masuk juga pebisnis dan sebagainya. Terutama pada wilayah politik. Karena bagi sebagian kami generasi muda, Puan, kadang masih antipati dengan politik. Masih melihat politik itu ya lebih banyak hitamnya dibanding putihnya. Gitu ya. Itu saya mau dengar dari kita, Puan. Dari awal kali ya. Iya, boleh, Pak. Saya ini kan perantau kali ya. Oke. Saya SD di Bone. Iya. SMP kelas 1 di Bone. Iya. Kelas 1 saya pindah ke Jawa. Iya. Oh. Jadi saya kembali SMP lagi di Salatiga tepatnya di Jawa Tengah. Sampai saya SMA di Salatiga. Kuliah S1-nya di Jogja, UII. Fakultas Hukum, terus S2 ngambil di Universitas Diponegoro. Jurusan apa itu? Hukum juga, semuanya hukum. Oh, semuanya hukum. Ya. Kerja di Jakarta, buka kantor di Jakarta. Saya di Golkar itu begini. Ada namanya kardinal kemahasiswaan. Jadi kader-kader Golkar yang di mahasiswa. Nah, saya termasuk kader Golkar untuk mahasiswa, gitu kan? Berlanjut sampai di Jakarta, sampai ya akhirnya bekerja lah ya di Jakarta, buka kantor. Dan
aktif lah. Itu di Jakarta, saya aktif kembali di Golkar di DPP. Ya dari bawah tentunya. Dari bawah. Semuanya dari nol. Berarti berawal dari Jakarta ini Pong ya? Berawal dari Jogja sebenarnya. Oh dari Jogja, bukan dari kampung tak ini di Bone Pong? Saya berawal dari Jogja masuk di politik. Karena saya kader Golkar. Sejak mahasiswa? Ya. Oke, itu dia. Masuk di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta, ya berkecimpung lah kita aktif lah di partai. Betul. Apa semua kan. Terus ya sampai akhirnya pada saatnya ada ada pemilihan. Ya. Ada pemilihan caleg. Ya, di tahun 2009. Ya. Kami masuk diberikan amanah oleh partai. Dicalonkan oleh partai untuk menjadi caleg DPR RI berdasarkan kriteria. Ya kan? Karena kan ada kriteria untuk menjadi caleg di Golkar itu kan. Betul. Tidak sembarang begitu Puan Di? Ya, proses. Oke. Golkar ini kan proses. Oke. Partai berproses. Oke. Tidak serta-merta. Yang kami di sana gitu. Iya. Ya dinilai semua lah kalau kita menjadi caleg di Golkar kan ada penilaian. Ada penilaian. Ya, sudah berapa tahun di Golkar? Ya kan aktivitasnya apa? Latar belakang pendidikan, latar belakang apalah semua. Iya. Ya, akhirnya diberikanlah amanah oleh Partai Golkar untuk caleg DPR RI Sulsel 2. Kebetulan kampung halaman kan ya Sulawesi Selatan ya. Ya alhamdulillah diberi amanah oleh partai, diberi amanah oleh masyarakat, oleh rakyat ya. Terpilihlah periode pertama itu 2019 itu. 2009 itu. Berarti sejak terpilih itu Puan apakah langsung meninggalkan dunia perkantoran dalam hal ini? Karena harus sebagai advokat cuti. Ya. Kalau nggak boleh kita begitu masuk ke politik mencalonkan, daftar KPU langsung cuti kita. Ya, dan itu masa berlakunya sampai kapan cutinya itu Bu? Saya latar belakangnya notaris. Bukan advokat, saya notaris. Oh notaris. Ya. Berarti sampai hari ini masih cuti Pong ya? Masih cuti. Lamanya cutinya berarti? Ya, 12 tahun. Masya Allah. Cuti apa? Emang begitu, undang-undang notaris begitu. Oh undang-undangnya begitu? 12 tahun. Jadi gitu. Setelah 12 tahun ya berhenti. Apakah saya bisa mengatakan bahwa Puan Rio tidak akan kembali lagi ke situ? Sudah inilah jiwanya yang sebenarnya. 3 periode jadi anggota DPR dan kayaknya tidak saya kemungkinan sudah enggak ya. Hati saya udah enggak di situ. Oh gitu masalahnya ya. Jiwanya udah enggak di situ. Oh jiwanya. Tapi kan saya tidak tahu. Ini kan jalan Tuhan, kan tidak tahu nanti. Masya Allah. Okay. Ini kan jalan Tuhan, nanti kita kemana gitu. Kalau saya selalu berpikir ya hati sudah tidak ada pemikiran untuk kesana untuk menonton. Tapi kan kita tidak tahu jalan Tuhan. Iya. Termasuk yang lebih di atas daripada semuanya kita kembalikan aja lah kepada Yang Maha Kuasa. Dan tentunya juga rakyat sebagai pemilik mandat. Ya dong, itu utama. Itu yang utama. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan rakyat ini. Iya. Setiap saya berhadapan dengan politisi Puang, tapi rata-rata begitu jawabannya. Ya. Rata-rata begitu jawabannya. Kita serahkan kepada nanti kita lihat bagaimana dan sebagainya. Tetapi diam-diam ternyata memang sudah mempersiapkan. Memang begitulah memang gaya politisi Puang ya. Ya kan. Strategi memang Puang ya. Ketika berbicara politik. Kami di politik ini kan dinamis. Iya. Ada opsi-opsi dalam hidup ini. Bukan cuma politik aja. Saya pikir semua kalangan pasti punya opsi. Gitu. Di semua bidang juga. Iya, legislatif, eksekutif, yudikatif pasti punya. Oh, saya mau habis ini mau kemana, habis ini mau kemana. Semua itu kan opsi hidup aja. Ada opsi A, opsi B. Kan. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi nih Puan, ini kan Komisi 3 menurut saya kan agak seksi nih Puan dia. Selalu hampir tiap hari pemberitaan banyak di situ. Apa sih paling yang menurut Puang yang kadang-kadang dari semua mitra-mitra kerjata ini yang kadang-kadang memang cukup menggemaskan bagi seorang Andi Rio di Pajalangi. Ini susah dikasih tahu, apalagi kalau kita sedang menjalankan fungsi pengawasan, ya kan? Itu kira-kira di mana itu Puang?
Biasanya kan ada mitra-mitra kayak kepolisian, kejaksaan, ya kan? Ya, itu pada dasarnya ada ayam juga atau memang benar apa yang selama ini kita lihat di televisi? Hukum itu kan kompleksitas. Hukum itu kompleksitas. Ya. Jadi kadang kita rapat. Ya kan pengawasannya ada begini kan, baik itu dengan pihak kepolisian, kejaksaan, apa semua. Ya dalam rapat itu kan ada kesimpulan, ya kan. Nah, kesimpulan itulah yang wajib dijalankan oleh mitra kerja, karena kesimpulan itu hasil rapat antara DPR RI Komisi 3 dengan mitra kerja. Mitra kerja ini ya yang tadi kepolisian apa semua. Nah, dalam kesimpulan itu kalaupun tidak dijalankan oleh dalam hal ini pihak pemerintah, itu adalah ya kami akan mengawasi, kami akan mengingatkan, tolong kemarin kesimpulannya begini, gitu. Jadi sifatnya kami kan mengawasi, jadi kami memberikan terus pengawasan, mengingatkan terus supaya hal itu dilaksanakan, kesimpulan itu diterapkan, dieksekusi lah. Berarti tetap Bang ya? Tetap. tetap. Ya. Bidang apa sih yang paling banyak menyita energi dari seorang Andi Rio Idrus Pajalangi ketika berada di Komisi 3? Urusan korupsi kah? KPK kah? Urusan kepolisian kah? Atau semua menyita energi? Semua Bang? Ya. Pasti ada yang lebih. Saya ini pribadi? Iya pribadi. Narkoba. Oh narkoba? Ya. Wah. Kenapa tuh itu narkoba? Narkoba ini sendi kehidupan dia sudah masuki. Semua sendi dia masuki. Semua masuk. Mulai dari kalangan tukang batu, tukang beca. Ya kan? Mungkin semua kalangan. Pendidikan? Semua masuk kalau boleh. Gitu loh. Jadi, dan ini jaringan. Jaringan? Ya, jaringan. Karena memang ini bisnis luar biasa. Kepentingannya bisnis? Ya pastilah. Bukan kepentingan yang lain untuk... Ya saya mengatakan ini kejahatan non-militer. Ya mungkin tujuannya untuk merusak generasi. Merusak generasi. Ya kan? Iya. Nah, inilah saya sampaikan bahwa ini menjadi musuh bersama. Musuh bersama kita. Bukan hanya tugas kewenangan daripada aparat penegak hukum, tapi kita ini juga masyarakat besar, masyarakat banyak ini kan harus mengawasi hal itu. Karena kenapa? Sasaran tembaknya adalah ya keluarga kita, keluarganya, ya kan, anak kita, diri kita, adik kita, ataupun mungkin orang tua kita atau sahabat-sahabat kita. Tetapi pokoknya sekitar rumah tangga kita, sekitar rumah kita lah, dan mungkin dalam rumah tangga kita juga. Nah ini jadi sasaran. Inilah saya bilang kejahatan yang luar biasa. Paling vokal kalau urusan itu Pak ya? Tidak tonjil. Artinya selalu mengingatkan. Kan begitu. Kan begitulah kira-kira. Selalu memberikan, mengingatkanlah kepada supaya. Tapi memang ya. Adakah fakta yang bisa Puan Rio sampaikan, mungkin data atau gambaran bagaimana kondisi hari ini persoalan peredaran atau mungkin penggunaan narkoba? Ya Indonesia ini termasuk terbesar lah. Terbesar. Sulawesi Selatan ini juga termasuk yang terbesar. Sulawesi Selatan? Ya. Kabupaten terbesar itu ya mungkin termasuk Sidra, Bone gitu kan. Pengguna narkoba? Ya. Di Bone ini mungkin saya mengatakan ya. Iya. Karena saya lebih banyak di sana. Iya. Atau mungkin di Sulawesi Selatan kali ya. Secara umum, oke. Ini mungkin semua kabupaten. Mungkin semua kecamatan kali. Sudah ada narkoba? Oh iya. Di Sulawesi Selatan ini mungkin ya. Iya. Mungkin semua kecamatan Sulawesi Selatan ini masuk narkoba. Tapi saya pastikan bahwa semua desa di Bone ini masuk narkoba. Desa loh ya. Bukan lagi kecamatan. Khusus untuk di Kabupaten Bone. Ya. Puan Rio memastikan sudah ada narkobanya. Ya. Di setiap desa. Saya memastikan 90% kali ya. 90% lah mungkin. Berapa sih desa di Bone Puan? 200-an? 300 lebih lah ya. 300 ya. Tapi di Sulawesi Selatan ini saya meyakini bahwa mungkin setiap kecamatan ada semua. Apa yang menjadi sulit? Pengedar gitu kan. Lalu apa yang menjadi sulit Bang untuk kemudian bisa menghilangkan? Jaringan itu. Kenapa bisa? Kan jaringan. Berarti dari luar Bang ya? Ya pastilah, ini kan bisnis. Ya.
Keuntungan besar kan. Keuntungan besar. Ya, ini tugas kita. Aparat kan juga terbatas. Oke. Ya, tugas kita lah juga bersama-sama masyarakat. Iya. Artinya ya kalau ada laporan ya sampaikan ada begini, ada begini. Ya, kalau aparat tidak menindaki ya aparatnya dilaporkan gitu kan. Jelas-jelas dilihat. Ini kan masuk semua. Iya. Narkoba ini kan semua kalangan saya bilang tadi. Ya polisi, ya jaksa, ya ada juga semua kan. Semua masuk lah. Kalau ada metode atau strategi yang dari Andi Rio Pajalangi tawarkan, yang paling pertama untuk bagaimana kita bisa mencegah, Bang, itu dari mana, Bang? Tutup jalur laut. Tutup jalur laut? Ya. Jalur-jalur pelabuhan. Di situ banyak, Bang? Ya. Waduh. Jalur udara. Dua aja. Berarti ada juga dong persekongkolan permainan dengan petugas. Saya nggak bisa mengatakan itu persekongkolan ya. Iya. Itu saja bisa terjadi. Bisa gitu terjadi. Semua bisa terjadi. Karena kepentingannya cuma kan bisnis. ada juga namanya lengah. Contohnya begini. Oke. Di luar persekongkolan ini. Iya. Kalau itu kan di luar itu kan perspektif lain kita berbicara. Baik. Tapi ada namanya begini. Kan tidak semua aparat ini bisa punya kapasitas, punya kemampuan untuk menjangkau semua wilayah laut ini. Kan besar sekali kita punya. Iya, betul. Kita punya pelabuhan kan banyak. Betul. Mungkin di sini dia ditangkap, tapi di pelabuhan ini dia tidak lolos. Kan begitu, Bos. Oke. Ya kan? Iya. Itulah. Karena terlalu banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil ini loh. Iya. Ini seluruh Indonesia. Dulu kan pernah ada kejadian itu kan, di mana gitu. Itu masuk pelabuhan kecil ya, masuk dari mana? Dari Filipina. Kan perbatasan semua. Mungkin ketangkap di sini, lolos di sini. Itulah saya bilang. Jadi memang dibutuhkan juga aparat, meningkatkan personal aparat. Dalam hal ini ya peningkatan mungkin penambahan anggaran, penambahan personel. Gitu. Ya, kan? Kalau secara aturan pun sudah kuat aturan kita, atau masih memang tumpang tindih? Kan Anda pembuat undang-undangnya. Ya, secara aturan, alhamdulillah lah kalau saya mengatakannya. Cuma menerapkan aturan itu yang sulit. Kalau aturan undang-undang bagus lah. Baik. Cuma menerapkan itu nanti tergantung semua stakeholder ini. Saran dari Pak Andi Rio tadi ini untuk bicara pemberantasan adalah tutup jalur laut. Sekiranya itu mampu dan bisa dilakukan dengan berbagai macam tadi usulan, baik itu anggaran, personil dan sebagainya. Itu pemberantasan, Puang. Kalau pencegahan, apa usulan dari? Ya edukasi. Edukasi dari semua pihak. Dari BNN, kepolisian, semua pihak. Dari lembaga pendidikan, lembaga sosial masyarakat. Dari kita juga. Termasuk ini, Pung? Iya dong, termasuk ini semua. Ini kan pendidikan semua. Perlu nonton ini kepala BNN ini. Ya, gitu kan. Dia nggak perlu nonton pun juga dia harus tahu. Karena tugasnya kan. Betul. Oke. Wah, ini baru saya tahu ini, Pung, bahwa ternyata memang kondisi kita. Karena saya merasa itu kayak kentut itu narkoba, Pung. Maksudnya orang bicara di mana-mana narkoba, tapi ya mudah-mudahan kayak belum sampai dan tidak akan pernah sampai. Ya jangan sampai lah. Karena ini kan ini kan bisnis. Sasarannya kan anak kecil ya gitu loh. Anak-anak kita gitu. Apalagi sekarang sudah ada paket-paket ini, paket-paket kecil, kan begitu. Itu yang bahaya gitu. Itu yang bahaya, Pong, ya. Jadi bukan hanya merusak untuk diri sendiri. Merusak masa depannya. Tapi kan merusak juga sendi ekonominya. Ini banyak kejadian ini, laporan. Banyak terjadi, banyak janda katanya. Ini jadi lucu. Sekarang banyak janda. Janda, Bu? Iya, informasi. Karena kenapa? Karena suaminya narkoba. Kekerasan dalam rumah tangga. Kan begitu. Itu banyak kejadian. Dia janda, cerai karena narkoba suaminya. Jadi tingkat perceraian itu tinggi. Salah satu sebabnya itu ya karena narkoba. Bukan karena layangan putus, Bang. Ya, itu mungkin nggak tahu lah. Ya, perselingkuhan dan sebagainya. Mungkin itu tambah-tambahan. Kan kira-kira begitu kan. Oke, baik. Bang, saya mau lebih spesifik kita bicara tadi negara dalam segala macam. Ini saya mau bicara Sulawesi Selatan, Bang. Lebih khusus mungkin mengenai Kabupaten Bone dan sebagainya, Bang. Kita tahu akhir-akhir ini Puan Rio santer dibicarakan, bahkan mungkin bukan hanya sudah beberapa tahun kemarin, periode kemarin juga dan sebagainya.
dilihat memang punya kapasitas yang alhamdulillah memang selalu menjadi satu dari 24 orang yang mewakili Sulawesi Selatan di pusat. Kurang lebih 24 Bang ya? Ya 24 memang. 24 anggota DPR RI dari 3 dapil. Dan alhamdulillah selalu ada nama tak di situ Bang. Yang memang menjadi representasi masyarakat. Ya. Nah pertanyaan saya Puang, masyarakat mencoba untuk meminta seorang Andi Rio ini apa yang sudah kiprahnya kemarin di nasional, tengoklah, lihatlah kembali kampung halaman dalam ini Kabupaten Bone ini. Hampir tiap hari juga saya lihat. Begitu Bang ya? Hampir tiap minggu. Iya, itu kita lihat secara fisik. Saya dalam datang, bukan cuma Sulawesi, bukan cuma Bone ya. Sulawesi Selatan, khususnya dapil saya. Khususnya dapil tak, iya. Apa yang kemudian menjadi kadang-kadang harapan masyarakat kayak gitu? Kan masalahnya begini Bang, ini kan urusan tak Komisi 3. Ya. Kalau saya mau klasifikasikan Komisi 1, 2, dan 3 itu mengurus negara. Ya. 4, 5 dan seterusnya itu mengurusi masyarakat, ya, pertanian, PU dan sebagainya. Jadi begini. Bagaimana caranya kita? Anggota DPR ini kan mendengar aspirasi masyarakat. Dipilih memang oleh rakyat untuk menjadi tempat curhat. Tempat mengaspirasikan semua keinginan daripada masyarakat itu. Juru bicara di Senayan. Ya, gitu kan? Iya. Saya di Komisi 3 fokusnya memang ke hukum. Gitu loh. Tapi kadang-kadang masyarakat ini kan juga bukan cuma hukum aja yang pengen sampaikan. Kadang-kadang dia butuh aspirasinya tentang tanah, tentang jalan jembatan, tentang listrik, tentang pupuk, tentang traktor apa semua. Itu kan ada bidang-bidang di DPR gitu kan. Nah, kami mengkomunikasikan hal ini. Karena bukan bidang kami di situ, tapi kami sebagai bagian daripada DPR, kami mengkomunikasikan hal ini, menyampaikan ini kepada fraksi di DPR, lalu fraksi Golkar. Karena saya orang Golkar, saya dari Golkar, jadi sampaikan bahwa ada aspirasi dari masyarakat kami, dapil kami ini. Nah, nantilah teman-teman kami yang di komisi tersebut nanti yang akan mengupayakan membantu hal itu gitu. Nah, itulah yang kami. Begitu proses distribusinya gitu. Tidak mungkin saya agak susah kalau saya ya kadang-kadang, tapi kan di kami ini ada namanya simbiosis mutualisme. I see. Hidup ini kan humanis lah kan. Jadi kadang-kadang ya saya juga kadang-kadang bisa mendapatkan minta bantuan kepada teman-teman di komisi lain. Ya, tolonglah bantu. Karena tapi itu sifatnya adalah pribadi lah ya. Sifatnya ya humanis lah antara sifatnya ya simbiosis tadi itu sebetulnya. Kalau ada teman-teman di komisi 4, komisi 5, tolong dong nih saya punya masyarakat. Cobalah masukin sana kan. Karena memang wilayah kamu lah. Betul. Kan kira-kira begitulah. Tolonglah ini ada traktor gitu kan. Oh jadi sipak atau sipakai nggak jual? Ya artinya ya kalau ya kan begitu kan. Ya asik aja lah. Oke, asik. Nah berarti selama ini Puang keinginan masyarakat atau bukan, yang saya harus ganti bahasanya, bukan keinginan masyarakat. Harapan ya mungkin ya Puang ya. Kalau keinginan sudah kayak wajib, harapan lah kira-kira Puang. Anda diminta untuk pulang kampung membangun Kabupaten Bone. Anda sudah siapkan itu? Ya kalau itu memang kehendak. Iya. Kalau memang itu sudah jalannya terbaik untuk masyarakat, terbaik untuk saya, berkah untuk saya, jalan untuk saya, kenapa tidak? Kita serahkan semua tadi. Walaupun kadang-kadang menurut Puan Rio mungkin agak lebih sulit. Apa sih Bang begini Bang? Melihat legislatif dan eksekutif. Ya. Di mana sisi anunya Puan? Di mana sisi plus minusnya? Gitu ya. Iya. Eksekutif itu eksekusi langsung. Ada di kepikiran langsung bisa. Ya. Kita bisa langsung berbuat untuk masyarakat. Ya kan? DPR juga bisa begitu. Tapi tidak bisa melangsungkan. Karena dia bukan penentu kebijakan full.
Penentu kebijakan itu adalah eksekutif. Eksekutif. Ya, kepala daerah apa semua itu kan. Dia mau bagaimanakan nih, dia punya kampung, dia punya daerah. Yes. Itu kan tergantung kontemplasi pemikiran dia, ide-ide dia mau pakai. Dari eksekutif. Dari eksekutif. Oke. Ya, tapi nanti tentu harusnya kan juga dia harus komunikasi dengan legislatif. Dengan teman-teman investor apa segala. Kan? Karena kan tidak mungkin dia berdiri sendiri. Baik. Nah, itulah yang membedakannya di situ. Iya, membedakan di situ. Ada yang memang semuanya ini kan adalah semuanya untuk kemaslahatan umat. Iya. Semua untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Ya kan? Cuma ada yang berbeda. Oke. Puang Andi Rio merasa nyaman tidak dengan tidak bisa mengeksekusi langsung itu? Atau kadang-kadang bisa saya bikin ini tapi karena bukan ke eksekutif, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu gimana, Bang? Meninggalkan kenyamanan ya. Iya, meninggalkan kenyamanan. Ya betul, itu maksud saya, Bang. Untuk memasuki wilayah ketidaknyamanan. Wilayah ketidaknyamanan. Karena saya kurang tahu Puangnya bagaimana, karena saya kan selama ini hanya berteman dengan orang-orang yang berada dalam sistem. Karena saya juga orang di luar sistem. Saling membutuhkan. Puan Rio berada dalam sistem pasti membutuhkan juga kami yang di luar sistem. Betul. Begitupun kami yang di luar semua membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Semua saling Selama membutuhkan. kita masih hidup ya kita saling membutuhkan. Nah, pertanyaannya itu Puan tadi mengatakan bahwa kadang-kadang ada yang tidak bisa kita eksekusi. Berarti ke depan ini akan mengarah-mengarah mau langsung eksekusi kira-kira ya. Insya Allah. Semua nanti garis tangan. Garis tangan pokoknya. Biarlah ini mengalir. Ya kan? Tapi kalau berdasarkan cerita-cerita lembaga survei memang nama Anda selalu teratas, Bang. Amin. Amin. Berkah. Amin. Allahu Akbar. Tapi memang sudah pernah dibicarakan di tataran keluarga, Bang? Ya, sudah. Sudah, Puan. Keluarga, partai, tim, sahabat. Sudah ke sana, Puan Di? Sudah. Kalau itu saya jawab sudah. Sudah, Puan Di. Dan ini mainnya tetap memang di eksekutif. Persoalannya apakah di tingkat 2 atau tingkat 1? Kita atau mungkin di atasnya lagi kita biarkanlah garis tangan ini menentukan nasibnya. Dibocorkan sedikit dong di podcast Kamu Kelas ini, Puan. Sedikit aja mungkin yang belum dimuat di berita. Masya Allah. Biarlah nanti garis tangan. Puan ya. Oke, tetapi opsi-opsi hidup ini kan. Opsi-opsi hidup ya. Biarlah semua. Tapi kalau secara kapabilitas menurut Puang Andi Rio sudah siap, Puang ya? Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Iya. Kita harus siap di mana saja kita berada. Iya. Ya, kan? Melihat Bone bagi seorang Andi Rio itu seperti apa sih? Sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat luar biasa. Oke. Ya kan? Tanah beradat. Yang harus dibesarkan, yang harus dimakmurkan. Oke. Yang harus dipertahankan adat istiadatnya. Adat istiadatnya. Oke. Dengan tetap mengedepankan nilai-nilai masyarakat modern. Saya kira sepanjang sejarah dimanapun itu pemimpin tidak ada yang sempurna. Ya. Kita sepakat, Puan Rio ya. Oke. Bupati, wali kota, gubernur, sampai persen tidak ada yang sempurna. Kalau Anda saya minta, Puan, untuk melihat apa sih yang masih kurang di Bone hari ini? Gitu ya. Iya. Kurang duit aja kali ya. Kurang anggaran aja. 27 kecamatan. Baru anggarannya 2 berapa sih, Pak? Iya. Ya. Begini ya. Ya, oke. Semua bupati. Semua pemimpin di suatu wilayah. Oke. Tidak mau masyarakatnya sejahtera, makmur. Oke. Pasti mau semua. Pasti dia mau jalan jembatannya bagus. Akses kemana-mana bagus. Terkoneksi. Okay. Seluruh dunia ini kan begitu. Oke. Semua pemimpin. Kalau ada tidak pemimpin begitu berarti ke pemimpin yang tanda tanya. Mementingkan diri sendiri. Ya. Bisa jadi. Oke. Tapi situasi itu terbatas anggaran. Oke. Terbatas dana. Okay. Apalagi situasi COVID begini. Iya. Ya toh, kan begitu. Betul. Ini fair aja lah. Oke. Jadi saya mengatakan bahwa semua pemimpin itu ini semua masyarakatnya sejahtera. Oke. Ya kan? Semua, baik itu eksekutif, semua begitu. Yudikatif, semua kita kan begitu kan. Tataran kan begitu. Iya. Cuma kan situasi ekonomi ini yang membuat kita agak susah. Gitu loh. Iya. Kan begitu. Iya.
Suatu kabupaten kita ingin membesarkan, kita ingin memperbaiki jalan jembatan, tapi kan terbatas anggaran, kan begitu. Iya. Nah, itu yang jadi kadang-kadang kendala. Maksudnya ini kita Puang Bone dengan yang cukup bukan cuma Bone. Bukan cuma Bone. Iya. Sempit kalau kita bicara Bone. Iya. Seluruh Indonesia. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang memang kepala bupati atau kepala daerahnya atau mungkin pemimpinnya yang cukup punya inovasi-inovasi yang justru bisa mendatangkan selain daripada APBD. Nah, tergantung kembali kepada bupatinya, kembali kepada pemimpin di suatu wilayah. Apakah betul hanya mengandalkan kepada APBD atau APBN atau ada pusat-pusat ekonomi lain yang bisa masuk, investor kah atau apakah itu kan tergantung, sangat ditentukan oleh kebijakan kontemplasi daripada pemimpin suatu daerah kan begitu. Luar biasa. Dan kalaupun nanti ternyata memang takdir Tuhan membawa Puan Rio ke sana, saya tidak berbicara Bone saja karena kita di Puan Rio, Bone itu sempit sekali, ya Panta. Arenanya, dimanapun arenanya, paling tidak sudah ada beberapa metode-metode atau strategi untuk bagaimana menutupi apa yang kita bilang tadi. Salah satu kurangnya selalu itu adalah anggaran. Sudah siap Puan ya? Insya Allah. Luar biasa. Semuanya ini kan kita kembalikan niatnya baik kan. Berat memang kalau saya ngobrol dengan politisi, nice people ya. Tetapi disitulah serunya ya. Berat, kadang-kadang kita susah menerka, jawabannya kadang-kadang multitafsir, tapi disitulah serunya. Itu yang saya suka Puan, karena saya sebagai orang sastra memang diminta untuk selalu berimajinasi. Sastra juga harus taat sama aturan. Taat sama aturan ya. Oke. Baik, Puan Rio. Siap. Terakhir. Ya. Karena saya kira kita luar biasa. Masya Allah. Di bagian akhir ini saya kembali lagi. Tadi saya awali dengan bermain-main. Ya. Saya mau tutup lagi dengan bermain-main. Ya. Bukan berarti saya mau ingin mempermainkan aturan, enggak Puan ya. Jangan. Iya, saya tahu Anda Komisi 3. Ya, enggak juga, tapi kan kita harus taat asas lah. Sadar hukum lah. Oke, baik Puan. Saya akan bermain-main Puan. Saya akan menyebutkan kalimat setiap ada beberapa kalimat ini Puan. Saya agak susah kadang-kadang begitu. Agak tell me saya kadang-kadang. Di sini Tommy dilihat Puan. Ya toh Puan. Iya. Kalau anggaran saya kira kita kuasai lah. Ya giliran kutosel lah kira-kira. Iya, anggaplah saya anggota DPR-nya kita Pak Dirjen lah kira-kira gitu. Amin. Puan, saya akan membacakan sebuah kalimat. Kalimat ini tidak utuh Puan. Kalimat ini tidak utuh dan itu akan diisi atau disambung oleh kita Puan. Karena semua kalimat ini berhubungan dengan kita. Masya Allah. Oke? Berhubungan dengan pelan-pelan kita. Iya. Pelan-pelan sekali. Siapa saya bisa saya harus cerna. Iya. Pokoknya saya tidak menekan ini Pak. Jangan kita tekan. Jangan menekan ya. Tekannya yang lain aja. Nekan enak. Bang, saya akan membacakan sebuah kalimat. Kalimat ini tidak utuh, silakan Andi Rio menyambungnya. Siap, Di. Oke. Bagi saya Bone adalah kebesaran. Pengalaman yang tidak bisa saya lupakan selama hidup ketika menghadapi suatu masalah. Boleh diceritakan masalah apa itu? Dari sekian banyak masalah. Gak usah lah. Oh, gak usah lah. Oke. Cukup kita yang tahu. Siap. Banyak yang tidak tahu. Selama saya jadi anggota DPR, saya sering Saya ulang Puang. Saya ulang Puang ya. Banyak yang tidak tahu, selama saya jadi anggota DPR, saya sering berjalan orang tidak tahu. Saya sering kemana-mana, ke suatu wilayah. Tapi tidak ditahu. Sebagai anggota DPR. Ya, sering itu. Okay. Saya sering. Okay. Sering sekali. Saya ke desa, silaturahmi kemana, tidak ada yang tahu. Itu tidak bilang-bilang maksudnya Pak ya? Tidak ada juga yang. Tidak ada dulu informasi. Oh, tidak ada itu. Siapkan dulu. Oh, tidak. Saya mau datang. Oh, tidak. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah begitu. Gayanya begitu, enggak begitu. Ya, saya kalau mau datang suatu wilayah datang aja. Enggak perlu saya telepon. Saya mau datang aja. Saya lupa dulu. Aduh, enggak usah. Ngaruh. Jangan terlalu formal. Oke. Ya. Istri selalu menegur kalau saya melakukan pulang malam.
Jam berapa biasa kita pulang, Bang? Kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 12. Oh gitu, Bang. Itu kan tergantung rapat. Iya, oh rapat ya, Bang ya. Rapat terus itu, Bang ya. Kadang-kadang kan kita habis itu sosialisasi apalah. Kan hidup ini kan juga perlu kadang-kadang ngopi-ngopi. Habis rapat kan perlulah kita bersosialisasi juga kan. Iya. Dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan relasi. Istri selalu menegur di situ, Bang? Ya tidak, coba sampaikan. Pulang Mi, karena kan tengah malam Mi, jam berapa lagi kan? Kadang-kadang ya. Biasalah itu. Ya, tapi istri polisi itu harus kuat. Istri politisi itu harus tahan, harus kuat. Istri politisi? Harus. Tidak bisa tidak, Bang? Oh tidak. Harus betul-betul, Bang. Dan saya meyakini istri saya adalah tangguh. Luar biasa. Ada mungkin sedikit kalimat singkat mau disampaikan kepada istri tercinta di rumah. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. The best. Dan Papa akan rajin lebih pulang. Pulang lagi. Tidak harus malam. Amin. Oke, enggak apa-apa, Bang ya. Kita masuk wilayah-wilayah bisa itu kan. Ya, betul. Ya. Akan berhenti jadi anggota DPR ketika diberikan tugas yang lain. Salah satunya adalah saya tidak tahu tugas apa oleh negara. Masyaallah. Oke, ini terakhir, Pak. Yang paling banyak rakyat minta kalau saya ke dapil adalah silaturahmi. Oh, banyak minta silaturahmi. Rakyat ini sebenarnya butuhkan silaturahmi. Sapa. Yang saya tahu. Iya. Untuk saya nggak tahu kalau untuk yang lain. Oke. Masyarakat ini kan butuh juga komunikasi. Iya. Yang dibutuhkan adalah komunikasi. Ya, curhat. Cerita. Mendengarkan keluh kesahnya. Aspirasinya, termasuk kan. Iya. Dan syukur-syukur kalau kita bisa menjembatani. Insya Allah. Apa yang menjadi curhatan masalah itu. Itu yang utama harusnya. Iya. Terima kasih banyak Andi Rio Idris Pajalangi, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Masya Allah. DPR RI. Ya, dan juga anggota Komisi 3. Sehat selalu, Puang. Alhamdulillah. Ada satu titipan pertanyaan masuk di Instagram saya. Ya. Kalau demo anak-anak dan itu menyangkut tentang kebijakan nasional, tolong agak-agak bersuara sedikit katanya. Siap. Insya Allah berbuat lebih baik. Insya Allah berbuat baik. Silakan dipantau. Ya. Perasaan ya selalu bersuara. Instagram terbuka. Tapi kalau kurang ya, ketik-ketik aja. Ketik-ketik aja. Instagram terbuka dong, Bang. 24 ya. Komentar 24. Ya, oke. Direspon, Bang ya. Iya. Perasaan saya nggak pernah respon. Okay. Selalu saya respon. Masya. Saya respon. Telepon bukan 24 jam. Itulah jejak digital yang bisa kita pegang dari Andi Rio. Insya Allah. Terima kasih banyak, Bang. Handphone saya kan sudah 20 tahun tidak pernah saya ganti nomor handphone. Sangat setia Anda ya? Ya. Dan satu aja handphone saya. Oh gitu ya? Yang satunya lain. Maksudnya ya untuk kegiatan lain. Berarti kalau begitu? Ya, kok juga terlalu begitu aja. Oke. Berarti kalau begitu adakah? Ada dong. Kita sudah di sini ada dong. Oke. Betul. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Di. Selamat, Ki. Sukses selalu. Oke, apa yang saya sampaikan sama Puan Rio ini tentu masih banyak kekurangan. Insya Allah. Kritik, masukan silakan klik di kolom komentar. Oke, atau bisa langsung ke Instagram beliau. Saya akan cantumkan link Instagram beliau di kolom deskripsi. Masya Allah. Kamu kelas. Kamu kelas. Saatnya bilang. Kamu kelas.